Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah energi terbarukan program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Semoga kalian walaupun masih pada rebahan, masih menjadi kaum rebahan dan masih menjadi beban orang tua, tapi tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menyaksikan video ini. Oke, nggak apa walaupun kita di sini masih belum bisa dianggap penting sama orang, tapi nggak apa-apa. Kamu akan dianggap penting ketika sudah belajar tentang energi terbarukan. Ya, sesuai janji saya akan melanjutkan tentang materi energi terbarukan yang saat ini adalah bertopik cold bed methane. Nah, pasti kalian semua baru pada dengarkan istilah cold bed methane. Nah, cold bed methane atau CBM ini ya, sama aja berbahan dasar apa? Coal. Tapi akan diubah menjadi bentuk metan atau metan gas ya. Kita sebutnya coal bed methane. Coal bed methane itu apa? Sumber energi yang unkonvensional. Nah, maksud unkonvensional tahu nggak? Ya dalam jumlah yang tidak banyak, yang terbentuk bersama dengan pembentukan batu bara, jadi ya nempel di batu bara dan tersimpan dalam bentuk adsorbed gas yang terserap di dalam batu bara. Nah, sejumlah gas hidrokarbon dan non hidrokarbon juga terdapat di dalam batu bara. Jadi dalam batu bara itu ada dua gas ini, hidrokarbon dan yang non hidrokarbon. Nah, karena luas permukaan persatuan berat yang sangat luas, batu bara dapat menyimpan metan dalam jumlah yang banyak. Sehingga dihasilkan berapa? 6-7 kali lebih banyak daripada sumber gas konvensional di batuan dengan volume yang sama. Nah, di sini ada pembentukan CBM, cold bed methane. Ada dua cara, reaksi kimia dan aktivitas bakteri. Nah, kalau reaksi kimia disebut apa? Termogenik metan. Kalau aktivitas bakteri disebut biogenik metan. Nah, CBM di dalam batu bara adalah hasil proses fisis dan kimia. Dan CBM dihasilkan melalui reaksi kimia atau aktivitas bakteri. Reaksi kimia terjadi selama panas dan tekanan diberikan ke batu bara. Jadi batu baranya itu diberi panas dan tekanan dengan berapa? Ya angka tertentu selama derajat Celcius atau bar atau atmosfer tertentu. Dan gas yang dihasilkan dari proses ini disebut termogenik metan. Atau dengan cara lain yaitu proses biologi dengan memberikan bakteri untuk memperoleh nutrisi dalam batu bara sehingga dihasilkan metana sebagai hasil metabolismenya. Nah, gas pada proses ini disebut biogenic methane. Nah, lanjut ke struktur fisik batu bara ya. Batu bara kan memiliki dua jenis struktur berdasarkan porositasnya. Ada yang mikropores dan makropores. Mikropores itu kurang lebih di bawah 2 nm itu apa? Nanometer. Nah, nanti nano itu berapa ya? Nano itu 10 pangkat min berapa? Ayo, oke. Sama makropores yaitu lebih dari 50 nanometer. Makropores adalah patahan alami yang dialami oleh batu bara yang di dalamnya terdapat bidang tegak lurus yang disebut klits. Di sini ada dua klits ya, face klits sama boot klits. Nah, nanti cari tahu apa itu face klits sama boot klits. Nah, micropore terletak di antara klits yang disebut coal matrix. Nah, klits di dalam batu bara. Nah, nanti tugas kalian ya, biasa kalau kuliah energi terbarukan itu apa tugasnya? Menggambar apa? Nah, ini susunan dalam klits di dalam batu bara digambar ya. Nanti seperti biasa di-scan gambarnya. Gambarnya pakai kertas apa yang sudah kita sepakati? Oke, pahamnya digambar di kertas itu ya. Kertas buku gambar, pakai pensil warna, harus rapi, diberi keterangan. Nah, jadi ada keterangannya. Cold bed, face klits. Nah, ini apa maksudnya nanti di keterangannya dikasih pengertian. Cold bed itu apa? Paham ya maksudnya ya? Nah, ini klits di dalam batu bara. Ini ada face klits yang lebih tebal dan boot klits adalah rangkaian yang lebih tipis. Nah, ini cold bed ini. Nah, klits di dalam batu bara ada yang face bentuknya
seperti horizontal, kalau plate itu yang vertikal. Nah, pergerakan metan di dalam batu bara. Pertama, fase 1 ada disrupsi metan dari permukaan internal batu bara. Fase 2, pergerakan dari metan yang terdisrupsi dari cold matrix ke klits melalui difusi yang mengikuti hukum difusi Fick yang kedua. Dan fase 3, transportasi metan dari klits ke sumur produksi mengikuti hukum Darcy tentang aliran fluida melalui media berpori. Nah, di sini ada kontrol produksi CBM. Pertama, jumlah gas keseluruhan di dalam reservoir batu bara, kapasitas absorpsi batu bara, difusi dalam batu bara, dan permeabilitas batu bara. Nah, nanti cari tahu apa itu permeabilitas. Nah, jumlah gas total, di mana jumlah gas di titik tertentu diukur dengan mengambil inti dari pengeboran, menempatkannya dalam kanister, ini kanister ya, dan mengukur gas yang didesorpsi dari batu bara. Untuk kapasitas absorpsi batu bara, pertama ada kapasitas absorpsi batu bara yang didefinisikan sebagai volume gas yang terabsorpsi per satuan massa batu bara. Satuan yang biasa dipakai adalah SCF. Nah, ini satuan gasnya. Standar kubik feet atau volume at STP. Gas per ton batu bara. Adapun ada faktor-faktor mengaruhi kapasitas absorpsi metan. Pertama, faktor tekanan, suhu, kualitas batu bara, dan kadar abu serta kadar air di dalam batu bara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas absorpsi batu bara ada 4. Pertama, volume gas terabsorpsi. Nah, yang semakin besar volumenya, maka juga semakin besar pula tekanannya. Nah, volume gas yang terabsorpsi semakin kecil, maka apa yang terjadi? Suhunya meningkat. Jadi tekanan sama suhu itu berbanding terbalik. Nah, kapasitas absorpsi metan ini akan semakin tinggi jika apa? Jika kualitas batu bara semakin baik. Nah, di sini ada prosesnya, di mana kualitas batu bara kan yang paling rendah pit, terus dilanjutkan lignite, subbituminous, bituminous, dan yang terkeren terbaik itu kualitas batu bara antrasit. Yang kemarinnya sudah saya jelaskannya. Moisture content itu yang tinggi akan mengurangi kapasitas absorpsi metan di batu bara karena pori menjadi tersumbat oleh molekul air. Nah, ini difusi dalam batu bara. Difusi dalam batu bara dijelaskan menurut hukum Fick yang kedua, dikenal istilah sorption time. Sorption time menunjukkan waktu yang dibutuhkan gas metan. Nah, berarti apa itu sorption time? Waktu yang dibutuhkan oleh gas metan untuk berdifusi dari cold matrix ke klit. Nah, dipengaruhi juga oleh jarak antar klit dan konsentrasi gas. Sorption time itu sangat penting untuk bisa mendeteksi seberapa baik porositas dan permeabilitas dari reservoir batu bara untuk diambil CBM-nya. Nah, adapun permeabilitas, faktor permeabilitas ini merupakan faktor terpenting dalam proses produksi CBM. Permeabilitas ini jelaskan menurut hukum Darcy, dan permeabilitas sangat tergantung pada jarak antar klit dan tekanan efektif dari reservoir. Tekanan efektif didefinisikan sebagai perbedaan antara tekanan pada pori dan pada reservoir itu kayak jenis waduk di dalam perut bumi ya. Nah, adapun peningkatan serta penurunan permeabilitas ketika terjadi penurunan jumlah gas dipengaruhi oleh karakteristik penyusutan dari batu bara atau shear edge, atau bisa juga disebut swelling karakteristik. Nah, kurang lebih sekian mata kuliah yang terbarukan tentang salt bed metan. Tugasnya tolong dikerjakan nanti di dalam Google Classroom. Jangan lupa absen ya. Sekian, kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.